Halo semua, untuk kali ini kita akan jawab pertanyaan di kolom komentar ya. Jadi ini ada salah satu penanya di kolom komentar yaitu Muhammad Rizal. Di sini dia berkomentar atau bertanya yaitu tolong bahas sistem klat yang lebih detail. Ini soalnya habis ini mau sertifikasi mekanik. Jadi di sini pertanyaannya adalah ini ya, bagaimana klat itu untuk dibahas lebih detail ya. Klat ini sebenarnya ada beberapa pekerjaan di klat, salah satunya adalah remove install, itu juga perlu penanganan khusus. Terus selanjutnya untuk pengecekan flywheel, pengecekan pressure plate, pengecekan klat itu juga perlu penanganan khusus juga. Pengecekan ketebalan klat itu juga perlu penanganan khusus. Ini semoga menjawab ya. Ini ada beberapa item yang saya bahas di bagian klat. Yang pertama, yang perlu kita tahu kalau klat baru, ini contohnya klat disk ya. Klat disk baru ini kalau yang baru ketebalannya adalah 10,6 mm. Jadi kalau kita beli terus kita buka belum dipakai sama sekali, maka kalau kita ukur menggunakan multiscale atau menggunakan micrometer, maka ketebalannya ini akan terbaca 10,6 mm. Ini ketebalan disk yang baru. Kalau ini adalah ketebalan klat yang diizinkan minimum ya. Jadi kalau barunya 10,6, ketika digunakan maka akan semakin tipis. Karena ada gesekan antara flywheel dengan disk, antara disk dengan pressure plate. Itu pasti terjadi gesekan. Jadi proses gesekannya itu adalah sebenarnya terjadinya itu pada saat mau disengine itu dari engine mau lepas ke disk engine, itu pasti nanti ada proses gesekan. Atau ketika disk engine mau ke engine, itu pasti nanti juga akan ada proses gesekan atau ini ya, terjadi slip. Gesekan itu pada saat proses mau disk engine atau mau engine. Tapi kalau sudah engine itu ya nanti tidak akan terjadi gesekan ya, karena engine itu dia full nekan, nanti ya dari engine bakal diteruskan langsung ke transmisi. Nanti kalau sudah disk engine full ya nanti juga tidak akan terjadi gesekan, karena antara flywheel terus dengan disk dengan pressure plate itu benar-benar ada celah renggang, sehingga ya dia bakal tidak ada gesekan sama sekali, dan dari engine bakal diputus untuk yang putaran yang ke transmisi itu. Jadi kalau disk engine itu nanti diputus, kalau engine itu nanti putarannya bakal diteruskan ke transmisi. Itu kalau kita lihat di sini ketebalan minimum yang diizinkan pada unit ya, pada unit. Ini contohnya tipe-tipe klat yang ketebalannya itu adalah 5,6 untuk minimum ketebalan di unit ya. Jadi kalau barunya 10,6, makin lama makin aus, makin tergerus. Minimum untuk ketebalannya adalah di 5,6. Jadi keausannya itu nanti 5 mili. Kalau klat ini sudah aus 5 mili ya wajib dilakukan penggantian. Jadi biar nanti tidak merusak pressure plate sama flywheelnya ya. Jadi semakin tipis nanti rivetnya ini bakal kelihatan, dan dia akan bergesekan dengan pressure plate, bergesekan juga dengan flywheel. Jadi untuk nyegah itu ya dilakukan penggantian sebelum batas limitnya ini, yaitu 5,6 mili. Terus untuk mengetahui keausan klat yang ada di sistem itu nanti kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama yang paling mudah itu kita bisa mengecek dengan instrumen panel atau dengan monitor panel. Jadi masuk ke setting, setelah masuk ke setting, masuk ke startup ya, startup check. Nanti di startup check ini bakal ada menu klat disk ya. Jadi kalau kita buka klat disk, nanti tampilannya bakal yang kanan ini. Kalau contoh seperti ini yaitu klat disknya itu adalah 100%. Berarti
kladisnya itu benar-benar baru, belum ada keausan, makanya di sini 100%. Nanti makin lama makin aus, maka dari 100% itu akan makin berkurang. Intinya semakin aus, maka di sini akan semakin kecil angkanya ya. Jadi 80%, nanti 60% gitu. Jadi keausan maksimum yang di sini ya, ditulis di sini nanti adalah di 0%. Kalau di 0% itu berarti keausannya sudah maksimum. Jadi kita wajib melakukan penggantian. Jadi harapannya nanti rekan-rekan kalau mau ganti ya sebelum 0% sudah dilakukan penggantian. Jangan sampai melebihi limit. Selain di instrumen panel atau instrumen clutcher, ini ICL ini, selain di ICL kita juga bisa ngecek di SDP3. Kalau kita ngecek di SDP3, kita buka function. Setelah kita buka function, buka cek. Setelah kita buka cek, baru di clut ini kita pilih yang level of clut disk wear. Jadi keausan dari clutnya ini berapa. Kita klik yang ini, nanti bakal muncul seperti yang di bawah ini. Kalau yang di bawah ini, yang paling atas ini adalah thickness of clut disk. Ini adalah ketebalan disk saat baru ya. Jadi ketebalan disk saat baru adalah 10,6. Jadi ini kalau dipakai nanti makin lama ya ini tidak akan berkurang ya, karena ini adalah ketebalan clut disk saat baru. Yang bawahnya ini adalah keausan, margin keausan ya. Jadi margin keausan dari clut disk. Jadi ini adalah keausan yang diizinkan. Kalau kita lihat tadi keausannya itu adalah 5 ya, karena selisihnya antara baru dengan limitnya itu adalah 5 mili. Berarti di sini kalau clutnya ini baru, belum ada keausan sama sekali, di sini bakal tertulis 5,00 mm. Nah, ini sudah terjadi keausan. Ya, ini kalau kita lihat ini margin keausannya itu masih 4,96. Berarti clut ini sudah terkikis aus 0,04. Jadi sudah terkikis, sudah aus dengan ketebalan keausannya itu sudah aus 0,04. Makin lama makin aus ini bakal makin kecil ya. Nanti limitnya di sini 0 mm. Berarti kalau sudah 0 itu wajib dilakukan penggantian. Atau kita bisa juga pakai yang persentase. Jadi kalau clut baru persentasenya di sini adalah 100%. Yang ini ya. Nah, clut baru ini harusnya ini 100%. Kalau ini kalau kita lihat adalah 99%. Berarti sudah aus 1%. Ya, nanti ini ketika aus ini makin kecil. Limitnya di mana? Limitnya ya di 0%. Di 0% wajib dilakukan penggantian disk ya. Jadi clut disknya ini wajib dilakukan penggantian. Harapannya ya teman-teman tadi kalau di lapangan jangan sampai menyentuh 0% baru diganti ya. Jadi sebelum mendekati 0% atau mendekati 0% itu dilakukan penggantian, jangan sampai menyentuh ke limitnya. Terus selanjutnya kalau nanti dilakukan penggantian clut, yang wajib dilakukan adalah kita setting ketebalan clut di SDP3 ya. Jadi kita konekkan SDP3 ke unit, habis itu baru kita masuk SDP3, check and adjustment, function, calibration, powertrain, clut setting tool, clut disk thickness. Berarti kita setting ketebalan dari clut. Kalau kita pasang tadi adalah disk yang baru, yang kita pilih nanti adalah new clut disk. Berarti kita ini memasang disk yang baru. Nanti otomatis controller akan men-setting ketebalan clutnya itu adalah 10,6. Tapi kalau kita pasang tadi adalah bekas, ya kita ukur dulu ketebalan clut bekas yang kita pasang tadi berapa. Contohnya ketebalan clut bekasnya itu adalah 8 mili. Berarti ya kita masuk di sini yang kita pilih adalah use clut disk. Jadi kita menggunakan clut disk yang bekas. Setelah itu nanti bakal ada menu untuk memasukkan nilai dari ketebalannya. Jadi kalau ketebalannya tadi 8 mili ya kita masukkan ketebalannya itu 8 mili. Nanti biar controller menyesuaikan di sini ketebalannya 8 mili. Jadi otomatis nanti wear margin ini akan tersetting sesuai dengan
ketebalan sisanya atau keausannya. Terus di sini juga akan tersetting sesuai dengan klat yang kita pasang. Jadi kalau kita tidak melakukan setting ketebalan, nanti untuk pengecekan klat disk yang di panel sama yang di SDP3 ini nanti tidak akan sesuai ya, biasanya error. Makanya kita harus wajib melakukan setting ini setelah melakukan penggantian klat. Selanjutnya setelah kita setting penggantian klat, kita juga bisa ngecek pergerakan dari klatnya ya. Klatnya itu kan sebenarnya pergerakannya nanti adalah engine disengine dari klatnya. Nanti yang gerakan engine disengine itu adalah ecaknya ya. Dari aktuator ecak ini nanti akan menggerakkan untuk klatnya ini prosesnya engine disengine. Jadi untuk pengecekannya kita bisa masuk sama kayak pengecekannya ini ya, di function, habis itu baru cek, habis itu baru kita klik yang function test of the klat actuator. Jadi ini untuk mengecek fungsi dari klat aktuator. Nanti kalau ini kita klik, nanti kita next aja, nanti kita next-kan, nanti dia akan memproses pengecekan, lalu akan keluar hasilnya nanti di atas ini. Nah, hasil yang keluar itu baru kita cek apa tulisan hasil yang keluar tadi. Nanti hasil yang keluar itu ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 hasil ini ya. Nanti tergantung yang keluar itu yang mana. Kalau yang keluar adalah piston stroke is correct, berarti ini bagus ya, pergerakannya bagus. Jadi pergerakan engine disengine-nya itu sudah benar dan bagus. Tapi nanti kalau keluarnya itu the piston stroke too short atau terlalu pendek, atau piston stroke-nya itu terlalu panjang atau too long, atau no movement is possible atau tidak bergerak sama sekali klatnya, maka ini harus dilakukan pengecekan tambahan. Jadi kita harus melakukan troubleshooting kalau yang muncul 3 ini. Tapi kalau yang muncul sudah korek, berarti ya sudah benar, kita sudah betul melakukan penggantian. Yang lain jika ingin menambahkan dan pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar. Terima kasih.